Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Najib. Ya, di sini saya akan membuat tugas UAS, yaitu dari mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak saya pada aplikasi yaitu bernama Dr. Strike. Ya, di sini Dr. Strike itu adalah aplikasi sebuah tempat gym ya. Nah, jadi untuk video kali ini, fitur yang menjadi tanggung jawab saya yaitu adalah pada fitur dashboard dan juga trainers. Nah, di sini kita jelaskan terlebih dahulu pada halaman dashboard. Jadi halaman dashboard itu digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi kesehatan, statik penjualan, kemudian beberapa grafik seperti visitor insight, total revenue, customer satisfaction, dan target versus reality-nya. Nah, kita masuk ke fitur trainers. Jadi di fitur trainers itu halaman trainers itu digunakan untuk menampilkan daftar pelatih, siapa aja pelatih yang ada di Dr. Strike Gym ini. Nah, selain itu yang pelatih-pelatih itu berasal dari trainer.json. Nih, ada di atas. Nah, beserta informasi ada foto, nama, spesialisasi, pengalaman, dan juga ada kontaknya. Nah, kita masuk ke file dashboardnya ini. Nah, di sini ada codingannya. Nah, di salah satu codingannya ini itu terdapat implementasi halaman dashboard yang terdiri dari beberapa komponen seperti health start yang ada card-cardnya, kemudian start card, beberapa grafik menggunakan library Recharge. Kemudian untuk di bagian trainers.jsx-nya, di situ terdapat ada salah satu codingannya yang itu menjelaskan yang digunakan untuk React Hook berupa useState dan useEffect untuk mengambil data trainer dari trainer.json dan menampilkannya itu ke dalam table. Nah, pengujian ini difokuskan pada kedua unit ini karena merupakan halaman utama yang memiliki komponen React, state management, serta aliran data yang perlu dipastikan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian static unit testingnya. Nah, pada tahap static unit testing ini, saya melakukan review itu terhadap source code tanpa menjalankan programnya. Sebenarnya saya jalankan, tapi itulah. Jadi aspek yang diperiksa meliputi dari kualitas kode, struktur program, validasi, dokumentasi, dan robustness. Nah, di sini ada beberapa checklist static unitnya, unit testingnya yang sudah saya checklist, yang dimana di sini kualitas code-nya sudah saya nilai juga. Kemudian untuk struktur programnya itu terdapat satu error, atau di VS Code-nya tadi ada kayak tanda peringatan. Di situ saya bikin error aja. Tidak ada duplikasi logika yang bisa disederhanakan. Nah, kemudian untuk bagian validasi atau error handlingnya itu yang saya checklist ini cuma satu, sama untuk komentar juga dan dokumentasinya. Ada komentar di bagian penting, bagian code-nya. Kemudian untuk validasi error dan handlingnya itu program tidak menampilkan hasil palsu ketika input salah. Nah, kemudian juga pada keamanan robustness-nya itu tidak ada kode yang membuka celah kayak
input tidak divalidasi sama sekali. Kemudian kita masuk ke bagian defect log dan change request. Nah, jadi untuk saya jelaskan satu persatu ya. Jadi untuk dashboard itu masih menggunakan hardcore data. Kemudian untuk search pada trainer belum bisa diimplementasikan. Iya, karena dia nggak kita tes ya. Misalnya kita tes, nah itu nggak berfungsi. Kemudian untuk bagian source belum diimplementasikan. Pagination-nya masih belum berupa dummy. Kemudian belum terdapat validasi ketika data trainer itu kosong. Nah, jadi temuan tersebut dicatat ke dalam defect log sebagai masukan untuk si developer. Kemudian untuk bagian metric review code-nya itu berdasarkan hasil review yang telah saya jalani itu diperoleh beberapa defect dengan kategori fungsional, maintainability, dan documentation. Nah, kita masuk ke bagian dynamic testingnya. Kita masuk ke bagian cyclomatic complexity-nya. Nah, ini. Di sini saya bikin ada 4 tabel yang dimana itu dashboard, kemudian ada start card, start, dan trainers. Nah, jadi white box testing itu diawali dengan menggunakan cyclomatic complexity untuk mengetahui jumlah jalur independen yang harus diuji. Kemudian pada tabel dashboard sama tabel start card itu tuh memiliki 2 nilai karena terdapat percabangan ketika proses rendering data trainer menggunakan map. Nah, di sini kita masuk ke bagian control flow graph-nya. Sini saya sudah membuatkan ada 4 gambar control flow graph-nya. Nah, jadi di diagram itu menunjukkan alur eksekusi mulai dari analisis data hingga proses rendering dashboard. Nah, sekarang kita masuk ke bagian control flow testingnya. Nah, jadi berdasarkan CFG tersebut, kemudian CFG yang tadi itu tuh dibuat jalur pengujian menggunakan teknik control flow testing untuk memastikan seluruh independent path telah diuji. Nah, ini dia tampilan tabelnya. Kemudian kita masuk ke bagian data flow graph-nya. Nah, di sini saya terdapat 2 gambar data flow graph-nya, di mana terdapat dashboard dan juga trainers-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pada data flow graph ini dilakukan analisis data flow untuk melihat hubungan antara proses definisi variabel menggunakan dan penggunaan variabelnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tabel dev use antara node-nya. Nah, di sini terdapat 2 tabel yang dimana sama seperti graph flow tadi, data graph flow tadi. Nah, jadi di sini itu tuh dia untuk memastikan setiap variabel yang didefinisikan apakah itu dia benar-benar digunakan pada jalur program yang sesuai. Nah, ini dia. Kemudian untuk selanjutnya itu, nah di sini juga terdapat tabel rencana ujinya.
Kemudian di sini ada klasifikasi berdasarkan tabel rencananya juga. Nah, kita masuk ke bagian ini ya. Jadi di sini ada struktur projectnya. Nih, saya buat gambarnya ini kayak persis sama urutan yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Untuk strukturnya. Kita masuk ke selanjutnya. Di sini untuk file testnya, di sini ada potongan kode program pada dashboard test.jsx-nya sama trainer test.jsx-nya. Nah, di sini saya menjalankannya di VS Code bagian terminal, yaitu npx vintest. Nah, jadi kalau berdasarkan analisis implementasi hasilnya ini, itu tuh eksekusi Vitesse itu belum ditemukan di file unit testing pada project itu, sehingga proses pengujian itu belum dapat dijalankan. Hal ini ditunjukkan oleh pesan no test file found. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian test plan-nya. Nah, jadi pada tahap ini tuh ditentukanlah tujuannya, kayak ruang lingkup, strategi, sumber daya, kemudian kriteria keberhasilan pengujiannya. Kita masuk ke bagian test design specification ya. Nah, di sini test design specification itu jadi di sini tuh dibuatlah rancangan test case-nya menggunakan metode black box. Nah, di sini terdapat identitas dokumennya, kemudian tujuan desain ujinya itu untuk apa, terus ada karakteristiknya, yang diuji itu apa-apa aja. Kemudian di sini kayak ada pendekatan pengujiannya, di sini menggunakan black box testing ya. Kemudian ada banyak lagi, ada statement coverage, control flow testing, data flow testing. Nah, di sini kita masuk ke tabel rincian kasusnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini terdapat beberapa kayak seperti deskripsinya, inputan langkah uji. Contoh di bagian T001 itu kita tuh membuka halaman dashboard. Jadi inputannya itu user itu memilih menu dashboard seperti tampilan ini. Nah, kemudian langkah ujinya itu klik menu dashboard. Nah, jadi nanti ekspektasi itu dashboardnya tampil. Nah, kemudian di sini untuk data ujinya. Nah, kalau untuk ketergantungannya itu ada React, recards, React icons, trainer.json, pageseeder.jsx. Nah, di sini ada test reportnya. Nah, jadi di sini tuh setelah seluruh test case itu dijalankan, kemudian dilakukanlah pencatatan hasil pengujiannya. Nah, jadi pencatatan hasil pengujian itu ada di bagian test reportnya ini. Nah, untuk temuan penting dan refleksinya itu saya dapat di bagian ini. Jadi dari seluruh proses pengujian ditemukan itu bahwa fitur dashboard dan trainer itu secara umum telah berjalan dengan baik. Nah, namun permasalahannya itu dashboard itu masih menggunakan hardcode data. Kemudian secara umumnya bagian search-nya tadi itu tuh belum bisa diimplementasikan. Kemudian untuk sort belum diimplementasikan juga. Pagination masih berupa data dummy. Kemudian belum ada validasi ketika data kosong. Nah, untuk kesimpulannya,
Nah, di sini setelah saya mengerjakan eh, testing ini, saya mendapati kesimpulan bahwa mengumumkan dashboard itu, jadi kesimpulannya itu seperti rekomendasi sih jatuhnya, kayak menghubungkan dashboard itu dengan API atau semacam database-nya, kemudian menambahkan fitur search dan sort. Kan tadi udah ada search tapi itu kan belum aktif, kalau bisa itu lebih diaktifkan lagi. Kemudian menambah validasi ketika datanya kosong. Kemudian yang terakhir itu menambahkan unit testing menggunakan Vitess agar kualitas perangkat lunak semakin membaik. Nah, untuk refleksinya, melalui pengujian ini, saya memahami bahwa proses testing itu tidak hanya bertujuan untuk mencari bug saja, tetapi juga mengevaluasi kualitas source code, aliran program, serta memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan si usernya. Nah, jadi di sini saya juga belajar menerapkan static testing, control flow testing, data flow testing, dan black box testing sebagai bagian dari proses quality assurance. Jadi sekian video tugas saya pada mata kuliah KPPL ini. Saya Zidan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.